Shalom, damai di hati. Pendeta Derby Tarore, senang sekali boleh bakudapa dengan sobat multimedia Gemim dimanapun berada. Mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dipilihkan MTPJ Gemim untuk kita renungkan bersama di minggu pertama bulan September 2022 ini. Dari hari Minggu tanggal 4 September sampai hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yang terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai 21. Tertulis demikian firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Lewat pembacaan 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21, telah diberikan tema, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, apa urgensinya memberi diri berdamai dengan Allah? Apa kemendesakannya? Apa pentingnya? Istilah berdamai dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada 3 istilah yang dipakai. Dan ketiga istilah ini dibentuk dari kata Yunani alazo, yang artinya mengubah. Dari kata alazo ini dibentuk menjadi 3 istilah yang dipakai dalam Perjanjian Baru. Pertama, dialazo, yang berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tapi dalam hal ini tidak ada hubungan dengan keselamatan, hanya persahabatan biasa. Misalnya persahabatan antar manusia dengan manusia. Istilah yang kedua yang dipakai dalam Perjanjian Baru adalah kata katalaso, yang berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan dalam hubungan dengan keselamatan atau perdamaian antara Allah dengan manusia. Dan istilah yang ketiga yang dipakai adalah apokatalazo, bentuk intensif yang berarti berdamai sepenuhnya, terus-menerus ada dalam perdamaian. Nah, dalam teks 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-21, kata perdamaian
diterjemahkan dari kata Yunani kata lagete, dari kata dasar kata lasso, dari kata dan kata alaso. Dalam kata Yunani kata berarti sebagaimana mestinya, sedangkan kata Yunani alaso berarti mengubah. Jadi istilah kata lasso yang dipakai dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 ini mengandung makna mengubah keadaan untuk menjadi sebagaimana mestinya. Nah, keadaan yang diubahkan di sini adalah dari keadaan permusuhan diubah menjadi keadaan persahabatan. Jadi yang diubahkan adalah permusuhan dengan Allah menjadi persahabatan dengan Allah. Jadi pesan firman Tuhan dalam teks ini sesungguhnya secara khusus disampaikan kepada orang-orang baik sidang pembaca pada waktu itu di Korintus di zaman Perjanjian Baru, tetapi juga pembaca dan pendengar firman Tuhan di segala zaman, termasuk kita sekarang ini. Yaitu secara khusus kepada mereka yang sedang tidak berdamai dengan Allah atau yang bermusuhan dengan Allah. Siapa mereka yang sedang tidak berdamai dengan Allah atau yang sedang bermusuhan dengan Allah? Dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, tertulis demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang menjadi musuh Allah? Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 7 sampai 8 tertulis demikian. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan musuh Allah atau yang berseteru dengan Allah yaitu orang-orang yang hidup dalam daging atau dalam keinginan-keinginan daging. Dan menurut Roma pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga, mereka yang hidup dalam daging itu adalah mereka yang hidup di bawah hukum dosa atau kuasa dosa. Selanjutnya firman Tuhan juga tertulis dalam Roma 6 ayat 23 demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal inilah yang menjadi urgensi untuk kita didamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Supaya hidup kita tidak menjadi percuma dan sia-sia. Sebab bila kita ada dalam kuasa dosa, maka pada akhirnya kita ada dalam maut. Tetapi bila kita diperdamaikan dengan Allah kita, kita akan menerima karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Yang kedua, bagaimana untuk berdamai dengan Allah? Kita telah membaca dalam 2 Korintus pasal 5. Secara khusus tertulis di ayat 17 sampai yang ke-19 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 19 yang kita baca dengar tadi, bahwa perdamaian dengan Allah hanya dapat terjadi di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus Kristus mempercayakan para rasul yang kemudian diteruskan oleh gereja Tuhan untuk menyampaikan berita tentang perdamaian dengan Allah.
Jadi untuk melepaskan diri dari persekutuan dengan dosa yang membawa orang pada maut, seorang harus ada dalam persekutuan dengan Kristus. Tanpa persekutuan dengan Kristus, tidak mungkin kita akan didamaikan dengan Allah. Tetapi bagaimana untuk ada dalam persekutuan dengan Kristus? Kristus adalah Tuhan yang Maha Kudus, sedangkan kita manusia adalah orang yang berdosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 yang kita telah baca tadi, kembali saya bacakan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya. Ini berita yang sungguh memberikan kesukacitaan bagi dunia. Bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa-dosa kita. Dia sedia untuk mempersekutukan Dia dengan kita manusia sekalipun kita adalah orang berdosa. Apa yang diperlukan untuk bersekutu dengan Kristus? Dalam Roma 10 ayat 9 sampai yang ke-10 firman Tuhan melalui Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Jelas sekali bahwa Tuhan tidak meminta kekayaan kita. Tuhan tidak meminta kekuatan kita. Tuhan tidak meminta kehebatan kita. Dia meminta pengakuan kita. Percaya dengan sungguh bahwa Dialah Yesus Kristus, Anak Allah yang telah berkorban diri, mati di kayu salib, tetapi yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Bahwa untuk dipersekutukan dengan Kristus supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Yang diminta daripada kita adalah iman. Pengakuan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita. Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, bagaimana hidup orang percaya yang telah didamaikan dengan Allah? Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, secara khusus di ayat 15 tercatat demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan Kristus. Demikianlah orang-orang yang telah hidup diperdamaikan dengan Allah. Bahwa ia hidup kini bukan lagi untuk dirinya sendiri. Tetapi kini ia telah hidup bagi kemuliaan Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus pernah menyaksikan. Bila aku hidup, hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus di dalam aku. Sobat multimedia Gemim dan pemirsa dimanapun ada. Lewat kebenaran firman Tuhan ini pula menjadi pertanyaan kepada kita untuk bagaimana kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana bisa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri? Kita membaca dari 2 Korintus pasal yang kelima, secara khusus di ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita dapat hidup untuk Kristus hanya bila mana kasih Kristus
menguasai hidup kita. Sebagaimana seseorang akan rela berkorban dirinya bagi orang lain hanya apabila ada cinta orang itu pada orang yang dimana ia rela untuk mengorbankan. Bagaimana Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita orang yang berdosa? Karena kasih-Nya yang besar. Demikian juga seperti kata firman Tuhan. Para rasul mengatakan mereka tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka mau mengorbankan hidup mereka untuk Kristus. Dengan menjadi alat kesaksian Kristus bagi banyak orang. Sekalipun mereka harus mengorbankan diri mereka. Mengapa? Karena hidup mereka kini telah dikuasai oleh kasih Kristus. Luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita pula belajar sebagaimana seorang yang rela berkorban diri bagi orang lain hanya apabila ada cinta orang itu padanya. Semoga demikian pula kita memiliki cinta Kristus. Hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus sehingga kita akan hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Yang kedua, dalam 2 Korintus 5 ayat 12, tercatat demikian. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal batinia. Hal yang kedua menjadi tanda bagaimana orang telah diperdamaikan dengan Allah adalah orang-orang yang hidupnya tidak mencari pujian, tidak mencari popularitas diri, tidak mencari kehormatan diri, tidak mengejar jabatan, tidak mencari kedudukan, dan mengejar kekayaan, kesenangan, kenikmatan, yaitu hal-hal lahiriah atau keinginan daging sebagai tanda persekutuan dengan dunia. Tetapi hanya mencari kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu apakah kita tidak boleh kaya? Tidak boleh punya jabatan? Dan tidak boleh punya kedudukan? Tentu saja. Firman Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah melarang orang percaya untuk menjadi kaya, untuk menjadi seorang yang punya jabatan atau mempunyai kedudukan, untuk hidup dalam kehormatan. Tidak ada larangan untuk itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus Tuhan yang telah diperdamaikan dengan Allah tidaklah menjadikan kekayaan, kekuasaan, kedudukan, jabatan, kehormatan sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Tujuan utama hidup orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan hanyalah untuk memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, jika kita hidup hanya berorientasi pada dunia, hanya berorientasi untuk mengejar keuntungan, untuk mencari pujian, untuk mencari popularitas diri, untuk mengejar harta, kekayaan, dan kehormatan, itu berarti hidup kita masih dipersekutukan dengan dunia. Kita masih bersahabat dengan dunia. Dan berarti kita adalah musuh Allah. Karena itu lewat kebenaran firman Tuhan, kita diajak. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena cinta Kristus yang besar telah berkorban untuk keselamatan kita. Janganlah kita menyia-nyiakan anugerah yang besar ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berdamai dengan Allah. Amin.